Freeport merupakan perusahaan asal Amerika Serikat yang kehadirannya cukup kontroversial di Indonesia. Perusahaan Freeport yang melakukan penambangan di Indonesia, PT Freeport Indonesia, merupakan afiliasi langsung dari Freeport yang berasal dari Amerika Serikat, yaitu Freeport-McMoRan. Praktik yang dilakukan Freeport di Indonesia adalah praktik penambangan dari berbagai sumber daya alam, seperti tembaga, emas, dan perak. Operasi Freeport di Indonesia ini dilakukan di Mimika, Papua, Indonesia. Sejarah Freeport masuk ke Indonesia. Sejarah awal Freeport masuk ke Indonesia bermula dari adanya UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal yang dikeluarkan oleh Soeharto. Pada bulan April tahun 1967, berbekal UU yang baru disahkan tersebut, Freeport berhasil masuk ke Indonesia. Penandatangan kontrak karya selama 30 tahun antara pemerintah Indonesia dan Freeport menjadi awal dari sejarah panjang Freeport di Indonesia. Setelah ditandatangani, baru terlihat ada beberapa hal yang kurang beres dalam kontrak generasi pertama antara Freeport dengan Indonesia ini. Dalam kontrak tersebut, Freeport mendapatkan keistimewaan bebas pajak selama 3 tahun, pemotongan pajak sebesar 35% untuk 7 tahun setelahnya, dan bebas dari pajak atau royalti selain 5% pajak penjualan. Ketika Freeport menemukan cadangan baru di pegunungan Grasberg, Freeport mengupayakan untuk membuat kontrak baru dengan istilah kontrak karya 2. Di tahun 1991, Freeport dan pemerintah Indonesia menandatangani kontrak karya 2. Kontrak ini berlaku hingga tahun 2021. Kontrak karya 2 ini berhasil membuat Freeport dapat melakukan penambangan di wilayah seluas 2,6 juta hektar, yang sebelumnya hanya seluas 10.908 hektar. Selain tentang perluasan wilayah, kontrak karya 2 ini pun mengisyaratkan satu hal penting, yaitu adanya divestasi saham dari Freeport ke Indonesia, 10 tahun pertama, yaitu tepatnya hingga tahun 2001, Freeport sudah harus memberikan sahamnya ke pemerintah Indonesia sebesar 10%. Sedangkan di tahun 2011, Freeport sudah harus melakukan divestasi saham ke pemerintah Indonesia sebesar 51%. Meskipun perjanjiannya seperti itu, divestasi saham 51% tersebut baru terjadi di tahun 2018 ini.